Parahita Irawan, dan biasa dikenal di dunia sosmed itu sebagai investasi jalanan. Dan aku udah kenal Pak Hita udah lumayan ya dari 2022 waktu itu. Yang aku tahu dari bukunya juga yang namanya Investasi Jalanan, judulnya, betul ya? Street Investing. Street Investing. Aku ngundang Pak Hita kali ini sebenarnya pengen ngebahas untuk psikologi atau emosional dari seorang investor dulu. Iya. Karena kan ya Pak Hita ngeliat sendiri lah. Di tahun lalu kita halt 3 kali gitu kan. Walaupun kita memang sempat terbang dan all time high di second half gitu ya. Tapi dibanting lagi sekarang di first half gitu. Banyak hal yang terjadi lah. Dari sisi makro, ya oil, Hormuz. Lalu dari sisi rupiah melemah. Lalu juga kebijakan yang berubah-ubah. Lalu belum lagi dari foreign kan, MSCI, FTSE, ya you name it lah. Semuanya freeze ke Indonesia gitu. Dan kemarin baru ada pengumuman dari MSCI, kita tetap di emerging market. Tapi sayangnya juga secara respon di market tidak menunjukkan adanya hal yang positif. Walaupun menurut saya sebenarnya hasilnya juga nggak negatif gitu kan. Jadi sekarang semua orang tuh lagi kebingungan. Karena portonya minusnya dalam banget. Saya yakin Pak Hita banyak lah yang di DM gitu kan. Iya. Portonya dalam banget. Tapi yang aku pengen tanya, sebenarnya yang kali ini bisa dibilang crash gak? Dan kenapa sih? Definisi crash apa ya? Kalau memang dibilang lebih dari 30 ya gitu ya. Udah lebih dari 30 sempat gitu. Sempat kali 5.100-an lah ya. Kemarin itu di level udah minus 40% tuh year to date kalau nggak salah. Tapi sekarang sudah balik lagi ya. Udah nggak tahu hari ini balik ke 6.000 lagi nggak itu ya. Kemarin kan sempat under 6.000 ya ke 5.000. Betul. Pas saya lagi liburan lagi. Tenang lah tapi. Cuman gini kalau saya nggak terlalu mikirin sih crash atau enggak kayak gitu ya. Karena ya memang ya mau gimana lagi ya namanya kalau investor ya nasib lah istilahnya seperti itu. Jadi ya kalau memang faktornya itu banyak banget, beda banget sama dulu ya kalau ini kalau ngomong 2008 katakanlah, even sama 2020 ya. Dulu itu kan clear ya, 2008 jelas mortgage gitu ya, problem, oke, udah. Tapi hancur memang, hancur. Itu sekitar berapa ya, 60-an kalau nggak salah, 60% kalau nggak salah waktu itu. Tapi itu lama, sekitar setahun prosesnya itu, setahun sampai di bottom, setahun lagi untuk recover. Belum sampai recover ya, udah 2009 mungkin udah ya. 2009 recover. Sudah. Cukup lama juga, tapi dalam. Terus 2020 yang kita tahu kan, itu pasti banyak yang kita ngalamin semua lah. Kalau teman-teman banyak di sini. 2020 ya udah jelas COVID gitu. Udah jelas. Kalau sekarang seperti dibilang Kak Panji tadi. Penyebabnya udah dari eksternal, internal itu ya. Itu aspeknya pun eksternal pun misalkan dari Hormuz gitu katakanlah di krisis di sana minyak kena semua. Terus kemudian dari MSCI ngelihat kita seperti apa tiba-tiba muncul kayak gitu. Nah, itu kan memang warning juga buat kita di internal sendiri gitu kan memang kita lihat kalau kita lihat dari kursnya kita juga kan turun terus rupiah ya. Itu jadi concern juga gitu. Sampai akhirnya BI kemarin harus naikin suku bunga 575 ya terakhir ya. Jadi isunya itu banyak sekarang itu. Mungkin nggak sebesar satu yang gede kayak COVID atau kayak mortgage gitu, tapi banyak. Jadi ya tetap fluktuatif gitu pasti, volatile. Cuman ya itu memang di sini itu memang kalau jadi investor tuh gampang-gampang susahnya di sini memang. Gampang-gampang mau beli, nanti ada isu macam apa lagi gitu. Ya kan sekarang kan gitu kan, kita tiap hari gitu kayaknya waduh apalagi nih ya. Kalau saya akhirnya kalau udah kayak gitu udah capek saya berkebun aja. Udah nggak mau mikirin serius itu aja deh. Kira-kira gitu Kak Panji. Tapi gini, Bapak kan udah ngalamin berarti 2 crash kan? Yeah. At least 2 major crash lah. Yes. 2008 sama 2020. Tadi 2008 recover di 2009. Butuh 1 tahun. 2020 sebenarnya kita bisa bilang recovernya juga cepet. 3 bulanan lah. 3 bulanan langsung naik lagi gitu kan. Aku bisa bilang 2025 sama 2026 itu cukup anomali. 2025 kita halt 3 kali ya tapi recover di second half. Dari saham-saham konglomerasi. Selama Bapak 20 tahun lebih di pasar saham, Bapak tuh bisa gak sih sebenarnya ngelewatin masa-masa yang seperti ini? Bisa gak Bapak timing di market kayaknya ini udah gak bener, jadi Bapak tarik dulu, jadi gak kena efek crash gitu.
Kalau jujur aja sih kayak gitu sih memang nggak gampang ya. Oke. Timing ya, masalah timing saya nggak terlalu paham. Cuman biasanya ada beberapa yang kalau dari pelajaran memang yang namanya orang itu kan belajar ya. Dari dulu waktu 2008 yang pertama kali saya ngalamin itu hancur, bener hancur. Ya boleh dibilang market turun 60, mungkin porto saya turun 70-80. Tapi untungnya nggak segede sekarang. Itu beat the market Pak, tapi ke bawah. Ya jadi waktu itu kan karena masih baru awal ya, baru tahap belajar gitu ya. Terus sampai akhirnya lama-lama kan belajar gitu ya. Oke, fundamental, belajar. Terus belajar untuk manajemen. Artinya setiap waktu itu saya hampir selalu sedia cash gitu. Jadi bukan timing ya. Jadi artinya kan ada memang yang mungkin entah kalau orang mungkin memang kalau jago banget gitu ya bisa lah ya. Dia sebelum crash tahu dia jual semua cash, full cash gitu. Ya itu beruntungnya dia lah kalau aku bilang kalau kayak gitu lah. Oke. Tapi kalau saya kan nggak bisa ngandelin seperti itu karena saya merasa saya nggak mampu kayak gitu. Artinya yang bisa saya lakukan ya sedia cash lalu dan kemudian kalau memang benar kejadian ya review sahamnya. Jadi kalau misalkan memang sahamnya udah dia memang udah nggak apa istilahnya nggak relevan lagi, nggak layak lah untuk ya udah switch saja. Posisi loss pun saya switch. Posisi loss pun switch. Yes. Ya kan karena gini kalau kita ngomong saham jelek gitu ya. Katakanlah probabilitas naiknya itu lebih rendah daripada saham yang bagus. Even dia udah turun banyak. Masalahnya kalau manusia itu kan anchor ya, kalau anchoring bias biasanya. Kalau manusia itu dulu kemarin sempat 1000, sekarang udah turun 500. Masa nggak bisa 1000 lagi? Padahal mungkin 1000 itu pada kondisi gimana, 500 pada kondisi gimana. Oke. Ya kan? Sementara saham B, ya memang dia turunnya cuma 10%, 20%. Tapi dia karena dia sekarang secara fundamental lebih bagus, lebih diuntungkan, dia bisa mungkin ke 1000. Lebih berpeluang ke 1000 katakanlah. Ini kalau kita ngomong seakan-akan apple to apple ya. Ke 1000. Sementara yang tadi udah turun ke 500 mungkin dia mentok karena dengan kondisinya dia sekarang karena udah fundamentalnya berubah mungkin dia paling mentok cuma 700 katakanlah atau 600. Makanya saya kadang kalau pada kondisi seperti itu coba ngilangin anchoring bias tadi. Ya udah kalau memang perlu switch ya switch meskipun loss gitu seperti itu. Oke, mungkin aku runutin dulu nih. Jadi dipersingkat dari jawabannya Pak Hita, problem dari investor itu kebanyakan adalah kenapa kita selalu ngos-ngosan gitu ya di keadaan market crash karena tadi mungkin cash ya. Cashnya dia udah nggak ada gitu, makanya nafasnya tuh berat. Terus juga dari sisi bisa jadi sahamnya juga pilihannya kurang tepat gitu kan. Dan yang ketiganya agak denial tadi ya, yang anchoring tadi ya. Kalau kita ngomongin mungkin cash dulu lah. Sebenarnya porto allocation yang tepat menurut Pak Hita itu seperti apa? Porto ya setiap orang beda-beda ya pasti ya. Cuman kalau cash biasanya saya di level 15-20% kondisi normal. 15-20%. Ya kalau dia udah kelihatan marketnya udah terlalu euforia gitu. Saya bisa naikin sampai 30-40% cashnya. Oke. Kalau udah overvalued saham-sahamnya bisa itu saya seperti itu. Nanti kalau udah mungkin saya tinggal sisa 10%, kalau udah benar-benar depress marketnya ya istilahnya itu bisa sampai tinggal 10% itu bisa. Cashnya posisinya. Tergantung situasi, tapi hampir selalu ada saya cash. Oke, mungkin nanti kita lanjutin untuk porto allocation ke lebih ke stocks analisis ya. Tapi aku mau kembali dulu ke masalah yang crash ini. Biasanya apa sih trigger dari yang market crash itu bisa kembali lagi dan akhirnya tumbuh lagi ke depannya? Nah ini yang memang jadi kayak apa ya? Tadi aku bilang gampang-gampang susah gitu. Artinya kita di sini tuh butuh memang di satu sisi investor tuh butuh kepastian. Tapi di sisi lain market biasanya kerjanya nggak seperti itu. Artinya gini, kadang ada orang yang memang dia nungguin ini kapan bisa balik, marketnya turun terus ya. Tapi kan kalau istilah orang dulu kan ada jadi climb the wall of worry. Jadi dia naik itu pelan-pelan nanti turun dikit, naik pelan turun dikit gitu. Waktunya lama. Tapi begitu turun sekali kayak terjun gitu. Dan itulah yang lagi terjadi. Ya sekarang seperti itu kita lihat kemarin kan kaget juga ya terus terang aja ya. Saya juga agak surprise loh cepat sekali turunnya gitu kan. Ya. Dalam setiap hari itu. Gak gampang sih kayak gitu terus terang ngadepin ya memang. Tapi jangan terlalu banyak lihat market sih saran sih. Serius itu yang
kadang kalau lihat gitu kan ada orang yang setiap hari komentar gitu market, ngelihat dia pusing sendiri gitu kan. Gimana nih gitu, minus 50% Porto. Gitu. Seriously, iya. Jadi salah satu kuncinya itu ya memang jangan terlalu banyak ke market sih. Aktivitas yang lain tuh banyak gitu ya. Ya itu memang sih nanti orang bilang kesannya lu malah melarikan diri jadi gitu kan. bukan. Tapi kalau memang kadang-kadang memang kita itu butuh apa ya? Tetap jaga akal sehat lah istilahnya gitu. Fresh. Soalnya kalau lihat kayak gitu saya juga ngalamin, dia pernah ada masa-masanya gitu kan ngeliatin terus gitu, lama-lama kok nggak enak ya ngeliat market gitu, kayaknya jadi larut gitu ke market. Jadi ya marketnya jatuh tambah pusing gitu kan. Naik senang, pusing gitu. Itu salah satu cara bertahan sih. Jujur itu yang saya rasain. Oh iya, itu salah satu cara bertahan itu, kita itu jangan sampai emosi ikut waktu invest. Susah, itu nggak gampang, jelas nggak gampang. Semua ya namanya manusia lah ya, kalau misalkan duitnya seakan berkurang, loss deh pasti kan kepikiran ya, pastilah itu wajar. Tapi kalau investasi itu yang bikin masalah sering. Ya memang kalau kita ngomongin keadaan emosional orang kan pasti berbeda-beda kan. Mungkin ada yang investnya sebenarnya dia udah analisa dan mungkin sahamnya sebenarnya benar, tapi bisa jadi tadi porsi cashnya yang habis, makanya nafasnya pendek gitu kan, rasanya resah aja gitu kan. Ada juga yang mungkin karena dia nggak ngerti sahamnya, dia dengerin akhirnya dia nyangkut juga dalam gitu kan, dan harapan dia kembali ke ATH itu baru BP gitu. Iya. Ya kan. Jadi saya tuh penasaran dengan, at least kita ngomongin yang crash sekarang lah Pak. Ada nggak menurut Bapak mungkin tanda-tanda, ini sepertinya market akan kembali normal. Iya. Dari kondisi-kondisi yang menyebabkan kita crash gitu. Ya, biasanya ya masalahnya ada tanda-tanda mau selesai lah. Tapi biasanya masih 50-50. Kalau semua udah jelas, clear, 100%, market tuh di atas biasanya Kak Panji. Karena market biasa yang mendahuluin news. Itu kan orang processing itu. Dia kan ya even apapun, retail, institusi pasti akan processing informasi. Misalkan kayak US sama Iran itu ya mau kemarin mau agreement gitu ya untuk damai gitu kan lah, ceasefire juga. Itu kan pasti mereka kan menilai gitu kan. Oke, ini kemungkinannya berapa persen. Ini nanti mereka akan ngelanggar nggak sih itu, artinya perjanjiannya kan mereka akan menghitung. Nanti kemudian ada yang yakin, akhirnya sebagian masih ragu, sebagian masih yakin. Makanya kalau kita lihat market seperti itu, biasanya itu enggak, tadi yang saya bilang, dia nggak akan naik kencang terus gitu ya. Balik normal lagi, enggak lah kayak gitu. Jarang kita, ya ada sih tapi jarang nemu kayak gitu. Nah nanti naik terus lama-lama bingung, yakin nggak ya? Tiba-tiba ada perkembangan baru ya. Tadi kemarin mikirnya kayak udah oke, ternyata kok masih belum ya, turun lagi. Nanti kemudian ada perkembangan baru lagi, naik lagi. Tapi overall kalau mau pulih itu memang biasanya informasinya nggak 100%, pasti abu-abu masih. Oke. Tergantung orang nangkepnya, persepsinya terhadap informasi itu apa, gimana. Jadi kemungkinan ya itu sama kayak demand and supply aja sih. Jadi artinya, jadi tetap kalau memang dia berpikiran itu positif, cenderung akan naik meskipun dia naik turun terus gitu. Intinya gitu. Jadi mungkin semua masalah itu, ini masalahnya kebetulan banyak nih. Mungkin aja yang beres baru ada A sampai E gitu. Yang beres mungkin sampai C gitu ya. Tapi DE belum gitu. Itu market masih bisa naik gitu. Tapi ya nanti dia akan nunggu tiba-tiba yang D kumat lagi ya mungkin dia turun lagi gitu. Itu yang kita alami sekarang kan? Betul. Kayaknya masalah misalkan gini, kayak Iran sama US sudah mulai tenang gitu ya. Kemarin Hormuz waktu itu yang sebelum sekarang ya sempat dibuka kan waktu itu kan dikit ya meskipun terbatas. Udah mulai enak lagi tuh market. Gitu kan. Terus tiba-tiba nanti ada misalkan katakanlah MSCI lagi cari cerita atau apa istilahnya rupiahnya melemah lagi, katakanlah kayak gitu, nanti turun lagi karena banyak faktor A sampai E tadi itu. Nah ini memang agak-agak tricky gitu jadinya di sini itu. Makanya yang kita alamin sekarang itu naik turun. Makanya saya akhirnya pada kesimpulan ya harus sabar aja jadinya. Dan itu kalau aku selalu ngomong kalau sama teman tuh ya mesti ya, lu market sama saham jangan dianggap sama. Lu bisa aja marketnya naik, saham lu nggak naik. Lu bisa aja marketnya turun, saham lu nggak turun. Bisa aja. Artinya apa yang bisa kita pegang? Kita nggak bisa. Ini artinya
apa yang bisa kita kendalikan lah pokoknya itu ya Kak Panji. Artinya market itu kapan aja bisa naik turun. Apa penyebabnya bisa macam-macam. Tapi kita pilihan saham kita itu ada di tangan kita. Dan itu lebih bisa kita kendalikan. Misalkan bisnisnya oke, masih tumbuh kayak gitu. Fokusnya ke situ. Daripada kita fokus ke market gitu kan. Marketnya itu waduh turun terus. Tapi kan kenyataannya sahamnya nggak semuanya turun sedalam market. Kan kalau kita lihat sekarang kan ya kadang-kadang mikirnya kan kalau lihat secara makro kan gini aja. Misalkan oh rupiah melemah. Oke, kita coba lihat mana yang resikonya paling gede. Resiko yang paling gede kan berarti kan yang bahan bakunya banyak kan dalam USD katakanlah. Ya. Tapi jualannya rupiah dalam negeri. Nah, itu resikonya gede. Ya kita cari yang opositnya. Mungkin yang penjualannya banyak USD gitu ya. Seperti itu. Meskipun mungkin bahan bakunya mungkin ya USD juga, tapi penjualannya anti USD. Atau utangnya dalam apa? USD juga. Atau sekarang kan suku bunga lagi dinaikin lagi, dia utangnya banyak enggak? Itu kena enggak imbas ke interest rate itu? Dari interest rate itu. Nah, saya selalu pegangan kayak gitu. Jadi memang market itu memang enggak susah ditebak lah kapan bakal naik gitu. Pulih, tapi biasanya memang enggak kerasa ya. Kayak dulu kalau ini saya terus terang waktu 2020 itu sempat lama lu nggak lihat market karena waktu itu lagi sibuk kerja. Oh, kalau sekarang sorry Pak, masih kerja Pak? Udah enggak. Oh, udah full time di market berarti. Iya. Boleh sedikit cerita Pak, dari kapan Pak? 2022. 2022. Jadi itu waktu itu sibuk kerja tahun 2020 kan. Waktu itu pokoknya lagi sibuk-sibuknya. Kan waktu itu namanya memang awal tahun ya, waktu plan gitu kan 2020. Tiba-tiba kan itu ambrok marketnya. Ya sempat itu ngikutin sampai pusing gitu, ngobrol sama istri, ini gimana nih marketnya ya, tiba-tiba seperti ini, jadi kayak gini gitu kan. Maret, April, Mei, Juni mulai agak naik itu ya terus. Tapi aku nggak berarti ini udah. Tahu-tahu waktu buka lagi September itu, loh udah normal. Meskipun setelahnya masih ajut-ajutan juga sih ya, sempat ya. Tapi itu terus yang 2008 juga gitu. 2008 itu istilahnya, aduh, ini kayak nggak ada harapan lah market itu. Itu lebih gak ada harapan lagi Kak Panji waktu itu. Kayaknya. Lebih parah dari yang ini? Ya sekarang parah juga sih. Tapi artinya waktu itu benar-benar aduh kok susah banget ya kayaknya ya. Itu benar-benar dalam posisi kan satu penyebabnya kan mortgage. Dan itu kan kayak domino. Oh, ternyata kok nyambungnya banyak. CDS segala macam gitu kan. Derivatif-derivatifnya kena semua gitu kan. Kalau kita makan kalau sempat lihat film apa itu ya yang The Big Short. Bukan Big Shot, ya Big Shot salah satunya. Mungkin sebelumnya ada yang dia semalam ngasih info di risk management bahwa masalah itu filmnya apa. Nah itu kira-kira gitu. Itu memang itu risikonya waktu lemon itu ngeri banget sih itu memang. In reality. Jadi itu memang saya sampai nanya itu ya waktu itu kan saya masih dia bilang junior gitu ya. Ini marketnya gimana ya? Waktu itu 1000 loh. Dari 2.800 turun ke 1.100. Wah itu lebih dari sekarang sih Pak. Serius, itu udah 60%. Di atas 50%. 60%. Terus saya kan bingung, waduh ini gimana gitu ya. Udah porto saya gitu pula. Pak, marketnya gimana ya? Saya bilang gitu kan waktu sama dia. Ketawa dia, terus kebetulan ada bertiga gitu kan ngobrol. Dia bilang, ini bisa 600 juga loh jangan-jangan. Emak, gue bilang, 600. Kebayang gak? Akan selalu ada pemikiran kayak gitu. Tapi in reality waktu itu dari 1.100 dia udah bottom. Terus kemudian pelan-pelan naik. Naik pelan-pelan ya itu. Naik turun dikit. Naik turun dikit. Awalnya ya itu kalau kita gambarin ada grafik psikologinya market tuh biasanya. Pas naik tuh ada aja yang gak yakin. Bohongan nih. Pasti kan gitu kan selalu. Enggak ini cuman bull trap doang gitu misalnya. Ya terus turun. Oh iya gitu turun kan. Itu selalu ada kayak seperti itu memang. Masalahnya kita itu nggak tahu itu benar-benar bull trap, benar-benar naik atau memang bull trap gitu loh. Jadi nggak bisa mastiin memang ya itu. Tapi nanti lama-lama nggak kerasa tiba-tiba setahun loh kok udah balik lagi. Serius, itu yang sering kejadian seperti itu. Artinya memang ya fokusnya ya kita agak susah tahu itu beneran akan recover. Tapi yang pasti tetap kita belinya dasarnya apa kalau beli saham. Itu jangan sampai lepas. Jadi jangan sampai terlalu fokus ke market sampai lupa gitu alasan beli saham itu apa sih, kira-kira gitu. Aku memang paham sih dengan maksudnya Pak Hita sih, karena memang kalau kita ngomongin saham itu
nggak seperti ilmu kedokteran ya Pak. Ya. Bukan problemnya A, solusinya B gitu Ya, kan. ya. Kita nggak tahu tiba-tiba ya saham, kembali normal gitu. Ya padahal kita nggak tahu itu sebenarnya normal beneran apa enggak gitu Oh, kan. iya, iya. Tapi udah tumbuh terus ya, aku paham sih maksudnya Pak Iya. Hita. Oke, setelah kita ngomongin psikologi tadi kan, dari tips bagaimana kita jaga psikologi, dari portfolio allocation, dari conviction gitu kan. Mungkin aku sedikit mau bahas dari sisi buku Pak Hita yang baru. Oh. Iya. Nah, aku baru beli buku Pak Hita yang Dividend Growth Investing. Oh, iya, iya. Dan menurut aku itu menarik bukunya. Karena aku nggak tahu sih apakah ada yang mempopulerkan metode ini dari selain Pak Hita. Tapi aku tahu kebanyakan di dividend investing itu adalah, ya kalau ngomong jujur ya Pak, sahamnya kan kebanyakan udah mature. Kalau kita ngomongin dengan yield yang besar atau dengan dividen payout ratio yang besar, rata-rata kan memang karena bisnisnya growth-nya itu udah nggak lebar kan, udah terbatas lah, makanya akhirnya dibagi dividen. Karena ya emang nggak bisa buat capex juga. Nah, sedangkan di metode yang Bapak ini, kalau aku nggak salah baca ya, itu mirip seperti GARP, Growth at Reasonable Price. Nah, mungkin boleh ceritain sedikit gak Pak, metodenya ini tuh seperti apa gitu perbedaannya? Jadi memang saya basicnya itu memang kan apa ya, value growth, investing. Value growth saya. Value growth. Ya, GARP itu tadi, itu tadi ya. Artinya memang cari perusahaan yang tumbuh bisnisnya. Cuman kan jalan dengan waktu gitu kan, ya akhirnya mikir ada satu komponen yang masih kurang sebenarnya. Kadang-kadang growth tapi ada satu yang kadang-kadang dia ganjel gitu. Begitu marketnya rontok, dia ikut rontok banget. Itu akhirnya satu memang balikin lagi mikirnya, loh ini kan bisnis ya. Kalau lu bisnis lu harus dapat bagi hasil dong. Artinya gitu. Ya memang secara nggak langsung kalau dari harga biasanya orang ini capital gain lah. Kalau memang mau gede, memang pure. Kalau kita secara logik aja, kita punya untung 100, kita pakai 100 buat ngembangin bisnisnya, pasti hasilnya kemungkinan besar, lebih besar daripada kalau kita cuma pakai 50 buat ngembangin bisnis. 50 jadi dividen. Yes, itu logik aja. Kalau ada kesempatannya. Itu yang bikin saya mikir, oke, selama ini kalau perusahaan punya dapat untung ya, katakanlah 100 tadi. Kalau dia benar-benar nggak di masa high growth, memang butuh banget gitu duit 100 itu untuk ekspansi. Paling butuhnya cuma berapa sih? Ya sebagian untuk working capital, nambah. Sebagian untuk capex. Tapi apa Pak? Benar-benar seluruh labanya itu dia butuhin untuk ekspansi. Kan namanya, tadi kan Panji juga bilang, meskipun duitnya ada, belum tentu ada kesempatan. Iya kan? Belum ada kesempatan. Jadi artinya ada perusahaan-perusahaan itu yang memang dia secara alamiah dia nggak butuh capex gede. Terus working capitalnya ya dia bisa mengelola bagus, jadi nggak terlalu banyak nambah. Artinya dia ada saving. Itu yang bisa dipakai buat dividen. Itu yang saya cari sebenarnya intinya. Dia tetap tumbuh, nggak ganggu, bisnisnya oke, dan dia tetap ada sisa. Artinya memang di sini yang memang preferable, memang kalau kayak gitu yang asset light. Jadi artinya dia nggak butuh banyak capex, nggak butuh aset gede-gede buat jalanin bisnisnya kemungkinan biasanya. Dan kalau misalkan dia mau nambah penjualan 1, nggak butuh capex, harus 1 juga istilahnya gitu. Oke. Mungkin di bawahnya. Atau mungkin manfaatin kapasitas yang udah ada. Kadang-kadang itu kan ngaruh juga ya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang saya lihat itu, dividennya lumayan nih. Terus dia untungnya gede. Tapi nanti jangan-jangan ntar dia butuh capex gede. Tapi dia utilisasinya mesinnya baru 60%. Aman dong, nggak mungkin dia nambah kapasitas mesin di situ kan. Ya itu dividennya mungkin gede di situ. Saya cari yang kayak gitu, dia masih tumbuh, masih bisa tumbuh. Tapi nggak butuh capex gede, nggak butuh tambahan modal kerja banyak lah istilahnya gitu. Itu yang jadi sasaran. Jadi basicnya growth stocks. Tapi yang dia bagi dividen. Dan itu dia kalau bisa komit di situ. Oke. Ada loh perusahaan kan memang beberapa yang memang benar-benar di laporan tahunan dia komit kebijakan dividen. Dia akan kalau persyaratannya ini A, B, C, D udah terpenuhi, dia pasti bagi dividen. Komitmennya gitu ya istilahnya. Tapi ada juga yang enggak secara eksplisit. Nah, ya tergantung masing-masing perusahaan. Jadi kalau kita investor juga bisa milih gitu kan. Gitu. Ya kan selama ini misalkan ada perusahaan yang memang ya tapi memang jujur aja memang banyak kalau yang dia udah rutin bagi dividen, apalagi relatif gede, apalagi payoutnya udah apalagi di atas 80 itu kan udah gede banget. Itu artinya kan ya either memang ya mungkin dia kesempatannya udah terbatas ya. Runway-nya udah
pendek lah istilahnya dia untuk itu. Ya daripada duitnya nganggur ya buat dividen aja gitu ya. Ada orang yang seperti itu. Cuman ada satu resiko di situ sebenarnya metode seperti itu. Why? Kita dapat dividen 100 katakanlah tahun ini. Oke, itu gede. Tapi dia nggak tumbuh loh. Tapi artinya apa? Tahun depan kita dapat kemungkinan 100 lagi gitu. Misalkan kita beli saham harga 1.000 dapat dividennya 100 ya 10% ya lumayan lah. Ya. Atau mungkin lebih gede dari itu nggak tahu. Tapi tahun depan dapat 100 masih 10% juga. Masalahnya apa? Tahun depan harganya naik 3% atau 5% inflasi. 100 mau dapat dividen sekarang beda sama 100 dividen tahun depan. Makanya saya butuh dividen yang tumbuh. Meskipun nggak gede. Nah, artinya gini, saya itu bisa aja loh, dividen itu cuma 3-5% itu nggak masalah. Asal dia tumbuh. Memang ada trade off-nya, modal kita harus gede. Betul. Artinya kita butuh 100 gitu ya. 100 kalau 3% kan kira-kira 3% kali biar jadi 100 berapa ya? 33 lah. 3,3 sorry. Berarti kan kalau 1%-nya iya 100 benar 100-an ya. Iya. Kita butuh dividen 100 supaya kita misalkan katakanlah aku butuhnya pendapatan segitu 100. Berarti butuh 33. Masalahnya ada yang kan mikir jadinya aduh susah segitu. Cari aja yang dividen yieldnya 10% lah. Berarti dia cuma butuh 1.000 dong modalnya. Ya. Masalahnya kalau dividen yield 10% kemungkinan payout ratio-nya tinggi. Ini di atas 80. Dia dapat secara nominal gede, tapi yang saya bilang tadi nggak tumbuh karena efek inflasi tahun depannya. Trade off jadi di sini kalau nggak jadi investor. Ya mau nggak mau ya harus gede ya 3.300 modalnya. Tapi tahun depan tahun ini dapat 100, tahun depan mungkin dia dapat 105, 110 dividennya. Aman dari inflasi. Itu yang kadang-kadang orang lupa belum kepikir ya seperti itu. Karena mikirnya pokoknya aku butuhnya 100 ya cari yang dividen yang tinggi lah supaya bisa dapat 100. Mungkin belum kepikir itu nanti tahun depan mungkin segitu atau bahkan mungkin tahun depan bisa turun. Mungkin cuma tahun itu doang gede. Kan bisa aja. Ada yang nggak stabil seperti itu. Soalnya dari historical gitu dividen yang stabil itu nggak banyak. Betul, dan secara historical kan dividen yang stabil gitu juga pada saat udah payment date dibanting. Ya itu dia. Ya kan memang ya itu trade off memang. Makanya saya nggak terlalu fokus ke dividen yield yang tinggi ya. Karena kadang harga itu kan ya jatuh juga itu. Kalau di 3-3% gitu masih 5% tuh mungkin turun tapi nggak turun banget. Dan selama kan logik aja ya. Meskipun dia ada orang yang bilang dividen trap gitu ya. Pas ex dividen turun gitu. Tapi kalau dia memang secara bisnisnya masih tumbuh, sebenarnya oke dong. Betul sih. Betul kan? Artinya dia akan naik lagi kan kemungkinan. Ya. Bisnisnya, dia harganya akan naik lagi. Lah kalau misalkan dia labanya nggak tumbuh, kan ada dividen trap, apa yang bisa dia bikin dia naik lagi harganya? Susah loh. Ada beberapa saham kayak gitu soalnya. Betul. Harganya turun terus. Dia dibagi dividen gede-gede tapi harganya susah balik lagi. Tapi gini, mungkin untuk saya lebih memahami dari tujuan dari metode ini Pak. Ya kalau tadi kita ngomongin yang metode dividen investing pada umumnya, tadi kan kita ngincer yieldnya kan. Ya udahlah misalkan kita dapat yield 10%, turun 4% masih dapat 6% gitu kan. Kalau yang metode Bapak ini, dan yang saya baca juga, itu lawannya adalah lawan obligasi. Oh ya, perbandingannya. Ya, lawan ori. Ya kurang lebih lah 5% gitu kan. Tapi tujuan dari investingnya ini adalah tetap lebih ke capital gain-nya terlebih dahulu. Atau ngincer growth dividend ke tahun-tahun selanjutnya. Yang berarti Bapak bakal hold ini panjang sekali. Mungkin bisa jadi 5 tahun, 10 tahun gitu. Harapannya ya, jika terus tumbuh. Selama tesisnya belum berubah. Atau yang penting selama beat other products seperti tadi obligasi gitu. Iya, itu kan ada keterkaitan juga sih sebenarnya. Kalau kita ngomong obligasi dari kupon, kalau obligasi kan kita ngomong katakanlah 6% gitu ya. Terus kita kalau di saham berarti dividend yield yang padanannya. Kalau memang dia harganya naik udah terlalu tinggi alias over value, pasti yieldnya turun dong. Iya kan dividen yieldnya pasti turun dong. Tadi misalkan kita harga tahun ini 1.000
dia bagi dividen 100 tadi 10%. Tahun depan dia tetap bagi dividen 100, harganya udah di 2.000, tinggal 5% dong yieldnya. Nah, itu artinya memang yang nggak bisa dipegang. Jadi saya tetap mikir itu harga juga harus dijaga. Jadi mungkin buat ngelurusin sedikit. Jadi saya nggak terlalu loyal satu saham sih sebenarnya. Dividend growth itu secara konsep saya secara portofolio. Misalkan tahun ini saya punya 5 saham gitu ya. Atau 6 gitu. Terus kemudian tahun depan kayaknya kalau dia udah tadi itu overvalued, bisnisnya udah decline. Jadi meskipun masih bagi dividen tapi masih udah kurang oke, saya ganti tetap 5. Katakanlah tetap sama mungkin jumlahnya, saya ganti saham lain. Tapi enggak masalah. Yang penting saya ngitung itu yield itu portfolio base. Jadi portofolio saya berapa, dapat yield total berapa. Itu harus tumbuh terus. Dapat dividen berapa harus tumbuh terus gitu. Kira-kira gitu. Ya dan juga kalau secara logik kalau dari yang dividen growth itu sebenarnya meskipun dia bagi dividen gitu, dia itu sebenarnya harganya juga masih naik juga. Jadi yang saya kejar itu kombinasi antara capital gain sama dividen. Oke. Dan itu secara alamiah kalau memang dia harganya sudah naik tinggi ya, artinya kita kan senang juga sih ya, namanya meskipun ngejar dividen harga naik juga senang lah ya. 1.000 ke 2.000 beggar sih Pak. Beggar kan tadi contohnya beggar, tapi kan harus realistis. Lu dengan harga segitu lu nggak bisa ngejar 10% lagi dong dapatnya dividen yieldnya. Itu kan match kan jadinya, harga udah overvalued, kita nggak dapat dividen yield gede. Ya mungkin waktunya ditukar. Jadi fokusnya nggak cuma di dividen doang gitu istinya. Growth-nya juga, harganya juga sebenarnya concern juga secara alamiah. Oke, saya nangkap sih maksud Bapak. Jadi kalau secara rules-nya Bapak, kalau kita ngomongin idealnya lah. Idealnya harusnya kalau sahamnya harganya growth, performance-nya growth, ya seharusnya yield-nya mengikuti gitu kan. Kalau harga 2.000 dia bagi 100 ya sebenarnya not good juga berarti kan buat Bapak kan. Ya harusnya kalau pada saat dia 1.000 bagi 100, dia ke 2.000 ya bagi 200 dong. Kalau performance-nya ngikut. Betul nggak? Iya seharusnya dia dividennya naik juga. Betul ya kayak gitu ya. Ya. Tapi kalau dia ternyata baginya yieldnya jadi 5%, walaupun Bapak tetap dapat 10% ya mending jual. Pindah ke yang ada potensi growth lagi. Kemungkinan jual karena itu mungkin udah overvalued. Tapi kalau nggak overvalued saya nggak ada masalah sih sebenarnya. Oke, selama kinerjanya mengikuti. Yes. Tapi kalau kinerja mengikuti, harga diapresiasi, tapi dividennya secara yield jadi menurun. Ya kita ngomong sama lah. Kayak tadi, contohnya tetap di 100. Resikonya jadi lebih tinggi sebenarnya. Oke. Di kita jadi investor. Karena kita pegang barang yang sahamnya itu yang udah mahal, resikonya jadi lebih tinggi dong. Tapi walaupun secara dividen dia masih oke, tapi secara kita kalau lihat dari bisnisnya itu ya harganya itu nanti kita bisa kena istilahnya capital loss, jadinya artinya loss di harganya turun. Karena memang udah overvalued. Jadi saya memang dividen secara nominal yang kita terima naik terus memang benar. Tapi kan harus mikir juga resikonya. Nah, kalau harganya kemahalan juga ya mikir juga dong. Memang gak ada saham lain yang lebih bagus gitu istilahnya. Ya kan biasanya kan ada aja gitu. Apalagi kalau kondisi sekarang. Saya sampai bingung milihnya. Kebanyakan ya. Ya. Meskipun ya gak semuanya bisa ternyata benar-benar bagus. Asal lu aja. Jadi kalau kayak gini tuh lebih picky Kak Panji. Picky-nya dalam hal gimana nih Pak? Ya orang dikasih pilihan 1, L3 sama dikasih pilihan 10. Pasti lebih picky kalau dikasih pilihan 10. Jadi labil ya. Iya. Yang tadinya misalkan ROE minimal 15% deh. Terus pas pilihan jadi 10. Waduh 15% kok banyak ya. Naikin 20%. Lah jadi lebih picky gitu artinya. Dividennya kok cuma segini ya gitu. Padahal tadi waktu kemarin itu dividennya mungkin 5% aja dia cukup gitu kan. 6%. Sekarang wah kalau gak 10% kurang lah. Jadi lebih picky. Dan itu memang ya blessing in disguise. Maksudnya itu masalah yang menyenangkan di sebenarnya, bukan masalah yang selama punya cash. Ya, selama ada cash. Selama kita nggak stres. Oke, tapi berarti metode investasi yang Bapak pakai untuk ini, kita ngomongin portfolio allocation. Itu berarti tadi 5 saham. Ya nggak harus 5, itu contoh aja. Oke. Saya fleksibel kok. Fleksibel gimana nih Pak? Ya kalau memang pantas masuk portofolio saya masukkan. Bisa sampai all in gak Pak? Oh ya itu dia, itu satu masalah. Saya nggak berani all in. Oke. 1 saham ya, 2 saham pun saya nggak berani, masih belum berani. Minimal banget berarti berapa Pak? 3? Jarang 3, biasa 5 memang 5 tapi bisa lebih. Nah Pak, mungkin
sedikit mau nanya tips aja. Bapak kan udah full time investor kan. Mungkin saya nggak ngomongin nominal lah Pak, tapi Bapak kan juga udah berkeluarga nih dan full time investor. Yang berarti kan mengandalkan kehidupan sehari-hari itu dari saham. Nyamannya itu seberapa besar sih Pak untuk kita investasi biar kita bisa investing for living gitu. Tapi mungkin kita nggak ngomongin nominal lah. Idealnya ya. Idealnya. Soalnya gini, kalau kita udah pensiun itu ya, saya kan kerja itu udah hampir 19 tahun ya. Kalau kita kerja itu kadang-kadang banyak biaya yang memang sebenarnya nggak perlu dikeluarkan gitu. Misalkan ya kayak transportasi aja lah, paling gampang. Kita kan kalau udah pensiun kan nggak harus tiap hari keluar rumah. Ya betul sih. Itu belum kalau saya gini tiba-tiba lihat, oh ada kopi boleh juga deh. Jadi kita pulang kantor gitu kan, sama kadang diajak temen nongkrong gitu kan, ngopi kayak gitu-gitu. Terus ya beli macam-macam, ada kebutuhan-kebutuhan, misalkan makan siang katakanlah. Makan siang yang tadinya mungkin di kantor, terus sekarang makan siang di rumah. Ya kan lebih murah di rumah lah ya, biasanya kayak gitu. Kayak gitu itu ternyata kepikiran gitu loh. Oh, ternyata aku ya hidupnya nggak segede itu ya. Artinya mungkin nggak segede waktu gaji waktu dapat di kantor juga, misalnya sebenarnya masih oke gitu sebenarnya. Dan satu lagi, aku waktu ngantor itu nggak mungkin bikin usaha atau pengen kayak gini ya, misalkan kayak aku kayak sama misalkan kita pengen jualan apa gitu kayak gitu ya, mungkin selama ini nggak tekuni itu, atau saya mungkin nulis buku ya katakanlah ya. Dulu kan saya mungkin nggak bisa fokus banget nulis buku karena ngantor pasti sibuk banget lah, cuman bisa Sabtu Minggu paling ngerjainnya. Kalau sekarang setiap hari bisa nulis, apa yang ada di pikiran tuh muncul langsung bisa tulis sekarang ya, kayak gitu-gitu. One door close, one door open ya, itu yang kayak gitu. Cuman memang iya, itu secara orang kalau benar-benar saklek secara logika. Tapi kan masalahnya kan kita kan nggak bisa kayak gitu, apalagi kalau udah punya keluarga kan. Iya. Kita aja pengen, keluarganya nggak mau. Enak, wah gila lu, lagu gue gimana? Lo enak pensiun, lagu gue kita anak-anak gimana tuh? Kan pasti gitu. Jadi tetap banyak yang harus dipikirkan. Jadi kalau memang belum siap banget ya jangan lah. Tadi kita udah ngomongin dari sisi psikologi, terus ngomongin dari sisi metode growth dividend investingnya Pak Hita. Nah, aku mau balik lagi ke kondisi market sekarang. Okay. Seperti tadi yang Bapak bilang, banyak banget saham murah. Dan ini masih nyambung juga dengan metode growth dividend Bapak. Dividend growth ya Bapak. Aku nggak merasa saat ini di Indonesia itu banyak saham yang masuk ke kriteria ini. Yes. Dan aku masih nggak kebayang. Yes. Boleh nggak mungkin sedikit study case lah, sahamnya seperti apa atau mungkin saham apa lah buat ya itu buat yang jadi contoh saya belajar. bilang tadi, makanya portofolio saya kan nggak banyak banget juga isinya gitu, karena memang kesempatannya itu nggak gede juga, apalagi di Indonesia ya. Kalau di US itu mungkin malah sebenarnya ada. Jadi artinya kalau di US itu kan pertama sahamnya lebih banyak, yang kedua dia memang banyak yang memang long term itu tumbuh gitu banyak gitu. Kalau di Indonesia kan yang benar-benar tumbuh jangka panjang itu kan sebenarnya terbatas ya. Kalau kita benar-benar pengen lihat ya, kalau saya ngomong jangka panjang itu 10 tahun ya minimum ya. Oke, 10 tahun ke atas. Yes. 10 tahun gitu ya. Itu yang tumbuh gitu benar-benar kan kita kan enggak banyak gitu ya. Jadi yang pertama yang saya lihat tuh konsistensi yang pasti dia bisnisnya. Enggak terlalu kenceng enggak apa-apa. Mungkin kadang-kadang dia sempat turun enggak apa-apa. Asal enggak banget lah turunnya, misalkan labanya mungkin turun tahun ini, tapi sebenarnya itu ya cuman kena kesandung aja lah istilahnya gitu jalannya. Masih bisa balik lagi. Oke, saya masih oke. 10 tahun masih bisa ada excuse lah. Terus yang kedua komitmen. Misalkan kata dia bagi dividen bagus. Terus manajemen yang penting loh. Kita harus percaya sama manajemen ya. Ini gampang-gampang susah. Kita nggak kenal sama mereka masalahnya. Betul. Dan ini kan kualitatif, Mbak. Nggak bisa dihitung. Nggak bisa. Tapi itu bisa kelihatan dari misalkan kalau kita baca laporan tahunan, dia pengen A. Tahun depan dia masih komit ngerjain A nggak sih? Atau jangan udah kepikiran yang lain, yang A lupa. Saya mau bikin misalkan ekspansi di daerah ini. Terus tahun depan dia udah beda lagi. Oh kita tahun ini digitalisasi. Topiknya yang kemarin ngapain? Kayak ini nggak ngomongin perusahaan deh Pak. Enggak. Ini contoh aja. Ada memang maksudnya ada yang kayak gitu karena memang satu hal yang nggak salah, kadang-kadang nggak salah manajemennya juga sih, karena memang waktu itu udah nggak relevan target tersebut gitu katakanlah. Okay. Yes. Ya bisa jadi seperti itu kejadiannya karena itu kan dynamic banget kalau di level manajemen kayak gitu. Itu satu hal yang bisa kita cek. Terus yang kedua itu alokasi modal tuh nggak bisa bohong. Manajemen mau ngomong kayak gimana? Tapi kalau dia punya modal 1.000, cuman kasih keuntungan 10 dari 1.000, cuman 1% kan? Kalau investor pusing nggak kayak gitu?
Ya ini ada temen nih ya datang ke kita ya, gue butuh modal 1 juta dong, 1 juta. Terus lu setahun depan balikin cuma 10.000. Gimana rasanya, Kak Panji? Kesel banget sih Pak. Artinya memang kalau manajemen yang memang prudent gitu ya, yang apalagi dia dalam jangka panjang, bisa bayangin nggak ada manajemen yang misalkan itu kan kalau kita ngomong di finance itu kan namanya ROE ya, return on equity gitu. Katakanlah dia secara stabil bisa di atas 20% terus gitu selama 10 tahun. Itu oke nggak? Oke banget. Selama dia nggak utang banyak-banyak ya. Oke kan? Dan itu nggak banyak yang bisa kayak gitu. Itu pertama yang tumbuh. Terus biasanya kalau perusahaan seperti itu dia biasanya nggak butuh banyak-banyak utang. Dan itu terkait sama tadi free cash flow-nya harus bagus. Dividen itu syaratnya free cash flow udah. Sedikit nanya lagi Pak. Tadi kan udah dikasih tips nih, cara nyari saham dividend growth gitu kan. Dan juga Bapak udah kasih tahu banyak banget sekarang saham lagi murah gitu kan. Dan juga akhirnya Bapak harus menaikkan kriterianya gitu untuk cari-cari saham yang murah. Nah, kalau untuk investor yang sayangnya sudah nyangkut, let's say kita ngomong banking lah, kan kita banyak banget investor di Indo mungkin nyangkutnya di Big Four banks kan. Ya walaupun sekarang yieldnya oke 12%, tapi kan mungkin dia udah punya barangnya di harga 6 ribuan, 5 ribuan gitu kan. Kalau Bapak di posisi mereka, menurut Bapak gimana? At least untuk big banks inilah, apakah mungkin Bapak akan cut loss atau ya menurut Bapak ini sebenarnya ya udah fine-fine aja. Mungkin emosionalnya aja para investor retail itu yang terlalu overreact gitu. Dan mungkin butuh waktu aja untuk bersabar atau seperti apa Pak? Agak susah ya memang ya. Karena tapi memang market itu memang selalu berubah pikiran ya. Ingat gak 4 tahun yang lalu itu orang kalau ngomong itu di Indonesia itu gak ada perusahaan yang bisa tumbuh konsisten kecuali banks. Betul. Baru berapa tahun yang lalu loh. Dan sekarang dibilang lu kalau pegang bank lu mampu. Apa istilahnya kena lu kalau pegang bank gitu loh. Kebalikan banget loh. Dan waktu cuma berapa tahun market itu. Dan itu artinya apa? Kemungkinan ke depan juga bisa berubah juga. Oke, ini bagus nih, ini bagus. Gitu. Saya nggak bisa ngomong karena kapan itu juga nggak tahu. Tapi kan itu kan tergantung dari fundamentalnya sendiri kita ya. Arti ekonominya seperti apa gitu ya. Karena kalau memang fundamental ekonominya nggak berubah gitu ya agak susah juga gitu loh. Kan harus lihat dia dulu. Memang dia stand apa sih kan selama ini kan kalau market kan sentimen mendahului fundamental. Artinya kinerja bank sekarang dinilai seperti sekarang itu berdasarkan pandangan market ke depan itu bank seperti apa bakal nasibnya. Itu tricky juga. Misalkan forecastnya segini, tiba-tiba tengah jalan, loh ternyata nggak sejelek itu kok. Bisa jadi. Dari Q1 udah kelihatan dong sebenarnya. Nanti kita lihat Q2 seperti apa. Kan kalau invest kan seperti itu. Kalau memang dianggap jelek ya pilihan kan ya memang kalau mau switch ya silakan switch. Tapi kalau memang kita mau hold ya kan pasti mikir harus benar-benar ini kinerjanya memang sejelek itukah? Ada gitu. Apakah market memang seputus asa itukah terhadap saham ini? Ternyata ini bagus. Q2 masih oke. Padahal ekonominya juga mungkin lagi kurang gitu ya. Terus dia masih oke. Oh, memang benar yang diomongin kemarin. Nah ini aku nggak spesifik banknya ya. Maksudnya saham secara umum gitu artinya. Bisa jadi seperti itu. Nah kalau memang mau tahan boleh. Tapi kalau saya memang selalu namanya ada opportunity cost. Kalau pegang satu saham dan kemudian memang kita nggak terlalu yakin atau gimana, sementara ada saham lain yang kita lebih yakin, why not di switch? Kalau kita nggak yakin, mungkin tapi akan lebih kuat lagi alasannya kalau memang aku kemarin asumsi bahwa dia bisa tumbuh 15% per tahun, dia akan bisa mungkin suku bunganya segini turun misalkan terus, oh ternyata kok nggak sesuai asumsi kemarin, ya switch bisa. Tapi kalau dia yakin, oh enggak cuma sementara aja, nah kan jadinya pusing kan, itu kan sesuai tergantung penilaian kita masing-masing. Makanya kadang-kadang saya nggak bisa bilang lu harus beli, lu harus jual, lu harus ini tahan, nggak bisa. Tergantung di asumsinya awal dulu harapannya apa sih pegang itu. Tapi kalau sampai sedetail itu ya, tapi kadang-kadang cuma beli aja ya. Nggak tahu juga ya kalau gitu. Mungkin kan sebenarnya bukan lebih ke why not ya Pak, tapi kayak ya. Mau switch udah minusnya 50% nih, yes. Sayang banget buangnya gitu kan. Iya. Itu balik lagi tadi pembicaraan awal kita lagi tadi. Ya betul sih. Anchoring bias. Artinya memang dia udah turun segini, dia layak gak sih balik ke harga normal dulu? Sebenarnya itu yang lebih penting ya. Yes. Kalau ternyata gak balik ya kenapa harus stay? Atau mungkin memang dia itu mungkin
ya nggak setinggi itu seharusnya kan, tergantung kondisi juga kan situasinya. Itu anchoring bias ya itu tadi, kalau 1.000 ke 500 harus 1.000 lagi dong, ya belum tentu juga. Tapi ada perusahaan kalau yang memang bagus, kalau yang saya perhatikan yang terutama ya bukan yang cyclical ya. Dia turun 1.000 misalkan ke 700 gitu. Tapi harapan kita itu baliknya bukan ke 1.000, mungkin bisa 1.200 dong. Sebenarnya. Karena Kenapa dia tumbuh terus. Oke. Jadi ada yang memang dia market itu goyang gitu ya. Marketnya itu misalkan ekonominya mungkin GDP-nya melemah, tapi kok dia masih tumbuh terus gitu ya, masih kuat terus. Masih gitu. Nah itu yang sebenarnya dicari. Gak gampang, jelas gak gampang. Udah resilient, harganya dikasih murah terus ya. Ya ada sih kayak gitu. Ada sih. Oke. Mungkin ada sedikit ini nggak Pak, petuah untuk para investor retail yang mungkin lagi pada pusing kepalanya di rumah gitu ya, ataupun di kantor. Ada tips gak Pak untuk sedikit menenangkan lah kondisi para investor retail? Ya saya selalu mikir ya, jadi artinya kita pikirin apa yang bisa kita kendalikan. Tapi kalau nggak bisa kita kendalikan, kita kelola aja emosinya. Kita bisa ngendaliin, kita beli saham apa, cash apa, kita bisa kendaliin kita itu mau ngapain. Kita mau merhatiin market atau kita mau jalanin aktivitas lain. Tapi kita nggak bisa ngendaliin market mau kemana, kita nggak bisa mengendalikan. Kita nggak ngerti Hormuz nanti mau gimana, kita nggak bisa ngendaliin. Kalau kita pikirin terus kejadian di sana ya nggak bisa habis juga gitu, bukan di kita gitu masalahnya, kuncinya. Yang kedua ya kalau memang mau mikirin ya kita harus pakai respon yang positif lah istilahnya gitu. Yang ketiga, jangan sampai kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Itu lebih penting, yang paling penting sih. Dan itu gini loh, kadang-kadang ada orang yang memang puyeng. Tapi antara orang yang benar-benar puyeng sama orang yang tahu, aku itu lagi puyeng, itu beda loh. Aku lagi puyeng karena ini gitu katanya. Tapi ada orang yang benar-benar puyeng gitu, artinya ya memang udah nggak bisa ngendaliin dirinya gitu. Ada yang orang seperti itu. Tapi kan akan lebih baik kalau kita tahu itu kita lagi ada masalah mengendalikan emosi karena ini. Itu beda loh. POV-nya bisa bedain nggak? Paham. Bisa kan? Ya intinya ada yang satu menyadari bahwa kita ada masalah ya. Di diri kita, sama kita pusing karena kondisi itu. Kayak aduh ini gimana gitu, nggak ada jalan keluar apa, we are doomed gitu ya. Tapi yang satu lagi, ya saya lagi pusing stress, memang gitu. Karena kondisinya kayak gitu. Kita lagi pusing karena kondisi itu beda loh. Karena itu biasanya tanggapannya bisa beda. Yang penting jangan sampai nggak bisa berpikir jernih lah istilah gitu. Don't over stress. Ya memang nggak gampang ya, karena saya juga pasti kadang-kadang ya kepikiran juga gitu. Saya juga kok Pak. Pasti manusiawi loh, manusiawi. Seperti itu. Oke kalau gitu. Iya, Pak Hita, Panji. thank you for today dan ilmu yang di-share udah banyak banget, dan mungkin nanti kita undang lagi ya Pak untuk update-update lagi. Siap Kak Panji. Oke, thank you Pak Hita. Ya, sama-sama.